Sains mengatakan alam semesta dimulai dari sebuah ledakan. Agama mengatakan semesta diciptakan dengan kehendak ilahi. Keduanya menawarkan narasi tentang asal-usul, satu dengan kalkulasi, satu dengan keimanan. Tapi semakin dalam kita menyelami hukum-hukum alam, semakin sulit menolak kenyataan bahwa alam semesta ini terlalu tepat, terlalu rapi, terlalu sempurna. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau justru ada jejak dari sesuatu yang lebih besar dari sains? Apakah Tuhan hanya dianggap kepercayaan purba saat logika tak sanggup menjawab? Atau justru sainslah yang diam-diam membisikkan bahwa semesta ini tidak berdiri sendiri? Pada episode kali ini, kita tidak hanya sekadar menatap langit. Kita mempertanyakan, apakah di balik hukum alam dan partikel ada maksud? Dan apakah Tuhan sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang dari semesta ini? Pernahkah kamu mencoba memutar radio analog tua? Kamu putar pelan-pelan, dan yang terdengar hanya suara statik, gemuruh tak jelas. Tapi sesekali, klik, muncul suara jernih, musik, atau suara manusia yang sedang berbicara. Tapi frekuensinya harus tepat. Sedikit saja bergeser ke kiri atau kanan, hilang lagi suaranya, kembali jadi noise. Seperti itulah semesta ini bekerja. Bayangkan kamu harus menyetel semua frekuensi alam semesta agar kehidupan bisa muncul. Gravitasi, kecepatan cahaya, kekuatan elektromagnetik, konstanta kosmologis. Jika hanya satu di antaranya berubah sedikit saja, bahkan sepersejuta bagian, tidak akan ada bintang, tidak akan ada planet, tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada kita. Tapi nyatanya, semua sempurna. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memutar tombol-tombol itu. Hingga akhirnya muncullah satu siaran yang bisa kita dengar, kehidupan. Dan di tengah lautan kemungkinan yang kacau, siaran itu adalah kita. Ada yang mengatakan, segala yang kita lihat ini hanyalah hasil dari sebuah kebetulan luar biasa. Bahwa di antara miliaran kemungkinan alam semesta yang bisa muncul, kita hanya hidup di salah satu yang kebetulan mendukung kehidupan. Menurut prinsip antropik, kita bisa mengamati semesta ini justru karena ia memungkinkan kita untuk ada. Jika semesta lain gagal menciptakan kehidupan, maka tak akan ada satu makhluk pun di sana untuk mempertanyakannya. Tapi, tunggu sebentar. Apakah itu sungguh sebuah penjelasan? Atau hanya permainan kata yang menutupi misteri yang jauh lebih dalam? Bayangkan kamu menemukan sebuah jam tangan tergeletak di tengah gurun, dengan roda gigi yang berputar rapi, detik yang berdetak tepat, dan desain yang kompleks. Apakah kamu akan menyimpulkan bahwa benda itu terbentuk sendiri oleh angin dan pasir selama jutaan tahun? Semesta ini jauh lebih kompleks dari jam manapun, lebih presisi dari mekanisme apapun yang pernah kita ciptakan. Jadi, apakah masuk akal untuk mengatakan bahwa semua ini hanya muncul tanpa maksud, tanpa rancangan? Mungkin pertanyaannya bukan lagi, apakah semesta ini terlalu sempurna? Tapi justru, apakah kesempurnaan ini menyiratkan adanya sesuatu yang jauh lebih besar dari kita? Dunia sering membenturkan dua kutub, antara sains dan agama. Seolah kita harus memilih antara percaya pada Tuhan atau memahami alam semesta secara rasional. Padahal, mungkin pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah tentang siapa yang lebih benar, melainkan tentang apa yang sedang dijawab oleh keduanya. Sains bertanya, bagaimana semesta ini bekerja? Ia menjelaskan hukum-hukum, proses, dan mekanismenya. Sedangkan agama bertanya, mengapa semesta ini ada? Ia memberikan makna, tujuan,
dan nilai di balik keberadaannya. Dua lensa yang berbeda, namun keduanya mengarah kepada langit yang sama. Einstein sendiri pernah berkata, "Semakin saya mempelajari alam semesta, semakin saya percaya pada kekuatan di luar itu semua." Bahkan Stephen Hawking, seorang ilmuwan yang dikenal skeptis, menulis, "Jika kita menemukan hukum tunggal yang menjelaskan segalanya, maka kita akan mengetahui pikiran Tuhan." Lalu, bagaimana dengan agama? Dalam Al-Quran tertulis, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Quran Surat Ali Imran 190. Sementara dalam Alkitab pun dijelaskan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur pasal 19 ayat 1. Dua kitab, dua tradisi, menyampaikan pesan yang sama, bahwa langit bukan hanya ruang kosong, melainkan ayat-ayat, tanda-tanda, dan bukti kebesarannya. Maka ketika kita menatap ke angkasa dan menemukan hukum gravitasi, gelombang cahaya, dan bintang yang lahir lalu mati, bukankah kita juga sedang melihat keteraturan yang terlalu presisi untuk disebut kebetulan? Sains menunjukkan mekanismenya, tetapi agama menawarkan maknanya. Sains menjelaskan tentang bagaimana, tapi hanya iman yang mampu menjawab mengapa. Pertanyaannya pun kini berubah. Bukan lagi apakah sains menyingkirkan Tuhan, tapi apakah lewat sains kita justru melihat jejaknya lebih jelas? Ketika teleskop menangkap cahaya dari bintang yang mati miliaran tahun lalu, dan hukum semesta bekerja seperti orkestra yang tidak pernah salah nada, masihkah kita menganggap semuanya lahir dari kebetulan semata? Atau mungkinkah Tuhan sedang berbicara dengan bahasa yang selama ini belum kita pahami sepenuhnya? Karena mungkin sains adalah cara Tuhan menjelaskan ciptaannya. Jika sains menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, dan agama mencoba menjawab mengapa semua ini ada, maka pertanyaannya adalah, apakah keduanya benar-benar saling bertentangan? Selama berabad-abad, perdebatan ini seolah dipertajam. Sains dianggap membongkar keajaiban, sementara agama dituduh menutup akal sehat. Namun kini, garis itu tampak mulai kabur. Fisikawan terkemuka seperti Albert Einstein bahkan pernah berkata, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Agama tanpa ilmu adalah buta. Dan di dalam Al-Quran, tertulis dalam surah Ali Imran, ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, serta memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia." Dalam dua ayat ini, iman dan akal tidak dipertentangkan, justru disatukan. Sains mendorong kita untuk terus bertanya, dan iman mengajarkan untuk tetap rendah hati saat kita tidak bisa menemukan semua jawabannya. Mungkin bukan sains yang menyingkirkan Tuhan, tetapi justru sains yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman akan kebesarannya. Di antara hukum gravitasi dan gelombang kosmik, di balik teori kuantum dan materi gelap, ada satu hal yang tak bisa diukur oleh persamaan matematis, rasa takjub. Ketika kita menatap langit malam, apakah yang kita lihat? Sekadar ruang hampa yang membeku dalam hukum fisika? Atau jejak dari sesuatu yang jauh lebih besar dari logika kita? Sains membawa kita menjelajah galaksi, memecah partikel, dan membaca cahaya dari miliaran tahun cahaya.
Namun semua itu tak pernah benar-benar memadamkan satu pertanyaan abadi. Mengapa ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa? Apakah ini semua dari bintang, waktu, hingga kesadaran manusia hanya hasil kebetulan statistik? Atau ada rancangan, tujuan, dan pencipta yang berada di balik layar realitas? Kitab suci mungkin tak menjelaskan pergerakan kuasar, tetapi ia mengarahkan hati pada makna. Sementara sains mungkin tak menjawab siapa pencipta segalanya, tetapi ia menunjukkan keajaiban dari hasil ciptaan itu. Mungkin keduanya, sains dan iman, adalah dua jendela menuju satu lanskap agung yang sama, alam semesta. Jadi, saat kamu kembali menatap langit malam nanti, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya kamu lihat? Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir, karena di balik setiap bintang yang kita bahas, selalu ada pertanyaan besar yang menanti untuk dijawab. Jika video ini menghadirkan sudut pandang baru atau membangkitkan rasa ingin tahu yang selama ini tertidur, maka izinkan perjalanan ini berlanjut bersamamu. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan ketika semesta berikutnya dipertanyakan. Saya Kia, sampai jumpa di video selanjutnya. Hanya di Langit Sains.